Menteri SDM udah berganti-ganti. Ada yang ahli, ada yang setengah ahli. Saya ini kan tidak ahli banget gitu. Memang nasib saya selalu diperhadapkan dengan masalah-masalah rumit. Saya ini kan kampus saya nggak ada di Google. Tapi belum tentu kampus yang nggak ada di Google lulusannya kalah daripada yang ada di Google. Belum tentu. Oh, pantasan data kau berubah-ubah. Kau memang rubah-rubah data kau ini. Waktu di zamannya Pak Jokowi udah groundbreaking, waktu saya jadi menteri investasi, tapi di intercept di tengah jalan. Waktu itu belum jadi ketum partai soalnya. Jadi masih bisa di intercept. Belum jadi ketum partai, tapi kalau sekarang jangan coba-coba intercept. Saya kasih tahu memang. Tahun terakhir tidak pernah lifting itu pertama kali lifting kita melampaui target APBN selama 10 tahun terakhir. Nah, di 2025 berapa? Konsumsi kita itu sudah mencapai 1,6 juta barel per day. Lifting kita 605.000 barel per day. Jadi kita itu membutuhkan impor kurang lebih sekitar 1 juta barel per day. Jadi ini terbalik. Ini kondisi faktual. Jadi saya jadi menteri SDM, baseline-nya ya ini. Memang nasib saya selalu diperhadapkan dengan masalah-masalah rumit. Saya jadi menteri investasi, begitu baru 8 bulan jadi menteri investasi, Covid. Saya ditinggalkan waktu itu warisan investasi kita 796 triliun di 2019-2020. Saya meninggalkan Kementerian Investasi, target investasi kita sudah mencapai hampir 1.700 triliun, 100% lebih. Itu Covid itu. Nah, minyak juga kelihatannya ini begini. Nah, Bapak Ibu semua, dalam kondisi seperti ini, kita harus putar otak. Bagaimana caranya agar terjadi kemandirian energi? Saya melakukan 3 hal. Dan ini, saya nggak pernah kuliah di ITB atau di mana lah. Saya ini kan, kampus saya nggak ada di Google. Tapi belum tentu kampus yang nggak ada di Google lulusannya kalah daripada yang ada di Google. Belum tentu. Belum tentu. Saya kebetulan menganut mazhab bahwa kampus tidak menjamin kualitas seorang mahasiswa. Yang menjamin kualitas seorang mahasiswa itu mahasiswa itu sendiri. Jadi kampus itu hanya instrumen. Apalagi rektornya nggak jelas gitu kan. Gitu. Jadi ini kita perjelas aja. Kita ini terlalu banyak AU gitu, kira-kira begitu. Setelah saya mengkaji, Bapak Ibu semua, kenapa lifting kita nggak pernah naik? Intuisi saya sebagai mantan pengusaha selalu melihat di setiap ada masalah, di situ ada peluang. Maka kemudian saya cek, ternyata sumur-sumur kita di luar sumur rakyat itu ada 39.600 sumur yang dikuasai oleh K3S. Karena saya datang di alumni IPB, saya harus mempunyai pegang prinsip, hanya kepada Tuhan saya percaya, manusia butuh data. Maka data saya harus ada siapkan. Benar nggak ini? Oh sudah 47.000. Naik lagi barang ini. Udah berubah. Pala Ode, kapan naiknya nih, Dirjen? Kok naikkan kok tidak melapor sama menteri? Inilah memang. Kau alumni mana? Kau alumni mana? IPB atau bukan? Alumni mana? Apa? Oh, UI. Oh, pantasan data kau berubah-ubah. Kau memang rubah-rubah data kau ini. Kau harus konsisten ya, nggak boleh rubah-rubah. Itu. Nah, Bapak Ibu semua, dari 39.000 atau katakanlah sekarang sudah berubah menjadi 46.000, itu sumur-sumur yang berfungsi tidak lebih dari 20.000. Ini yang dipegang oleh Pertamina dan K3S lain. Ini Pak Hilmi ini pasti tahu ini barang. Nah, ini ada sarjana ITB Pak Hilmi ini kan, dia pelaku ini. Jadi Pak Hilmi kalau salah tolong koreksi saya ya. Nah ini, daripada nanti
profesor akademik yang mengoreksi eksekusi di lapangan, pasti kadang-kadang nggak nyambung. Nah itu. Setelah saya cek, sisanya itu idle will. Dan sumur-sumur kita 80% itu sumur tua. Sebagian kita ini belum lahir. Ada yang sumur-sumur warisan dari zaman Belanda. Ini kira-kira ceritanya. Yang sudah berjalan 90 tahun, 100 tahun lalu. Yang kedua apa masalahnya? Yang kedua ternyata ada sekitar 300 lebih wilayah kerja yang sudah selesai POD, tapi tidak ada eksekusi-eksekusi. Dan yang ketiga adalah memang belum ada dilakukan eksplorasi secara masif. 3 kajian ini yang saya buat. Nah kalau seperti itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus ada keberanian mengambil keputusan. Saya lapor kepada Bapak Presiden, saya bilang Bapak Presiden, kalau model seperti ini terus yang dipakai, sampai ayam tumbuh gigi pun lifting kita nggak pernah melompat. Ini biar musumpah potong kucing tetap akan seperti ini terus. Harus ada keberanian. Maka apa yang kita lakukan? Yang pertama, sumur-sumur yang dikuasai oleh K3S yang memang produksinya sudah tidak terlalu baik tapi cadangannya di dalam masih ada, maka kita intervensi dengan teknologi. Salah satu di dalamnya adalah EOR. Tapi mereka kan ketika mau mengembangkan ekspansi itu butuh capex yang besar. Maka saya tanya kepada mereka, apa yang kalian butuh dari negara? Dibutuhkan insentif relaksasi agar ARR-nya di atas 14. Saya bilang kalau itu yang terjadi, saya buatkan. Makanya ARR-nya kita bagi 3 sekarang. Ada 17, ada 15, ada 13. Kalau yang baru-baru udahlah 13, 14 nggak apa-apa, 20 tahun kan napasnya panjang. Tapi kalau yang mau ekspansi, kita kasih 17. Daripada barang itu jadi nggak jadi apa-apa. Dan inilah strategi kemudian untuk kita meningkatkan lifting. Itulah rumus salah satu diantaranya. Kenapa lifting di 2025 bisa mencapai target APBN. Yang kedua, Bapak Ibu semua, apa langkah strategis yang terhadap wilayah-wilayah kerja yang sudah kita temukan tapi sudah POD tapi nggak jalan-jalan? Saya ambil satu contoh, Impex Blok Abadi Masela. Itu Impex Blok Abadi Masela sudah dikuasai 27 tahun sejak saya masih SD. Menteri SDM udah berganti-ganti. Ada yang ahli, ada yang setengah ahli. Saya ini kan tidak ahli banget gitu. Tapi saya tanya kenapa ini nggak jalan-jalan? Perdebatannya hanya darat, laut, darat, laut. Ya kalau begini modelnya, apa memang negara kita ini asik aja untuk melihat di atas kertas terus? Saya lapor sama Bapak Presiden, saya bilang Pak, ini harus pakai cara-cara Papua. Ini harus pakai cara-cara Papua, nggak bisa cara-cara normal ini. Kata Bapak Presiden, apa yang kamu lakukan? Bapak jangan tanya cara, Bapak tahu hasil saja. Loh. Bapak jangan tanya cara, hasil aja. Saya menyurati itu Impact. Saya katakan untuk mereka, kalau you nggak jalan 6 bulan, saya cabut. Nggak ada urusan. Kenapa? Karena pemahaman kita terhadap pasal 33 Undang-Undang 45, kekayaan negara itu, kekayaan yang ada di darat, laut, dan seluruh bumi Indonesia ini milik negara. Bukan milik pengusaha. Pengusaha itu hanya diberikan konsesi untuk mengelola. Jadi kalau dia diberikan konsesi mengelola, dia tidak mau melakukan, ya yang punya ambil dong. Kasih kepada siapa yang bisa mengelola dengan baik. Dan pengusaha itu nggak boleh ngatur pemerintah. Yang mengatur pengusaha pemerintah, tapi pemerintah nggak boleh zolim sama pengusaha. Karena kita membutuhkan pengusaha. Negara membutuhkan pengusaha karena pengusaha yang membayar pajak, mencipta lapangan pekerjaan, dan pengusaha juga membutuhkan pemerintah. Karena yang punya negara ini rakyat, dan representasi rakyat itu adalah pemerintah. Kira-kira begitu. Kita buat investasinya kurang lebih sekitar 21 miliar US dollar di Maluku, di Provinsi Maluku. Dan alhamdulillah sekarang sudah memasuki proses tender untuk EPC-nya. Dan ini Pak Rektor
mungkin nggak tahu ya, mungkin di IPB diajarin nggak cara mengeksekusi lapangan. Ini nggak ada. Saya baca-baca buku mantan menteri dulu, ada Pak siapa namanya, bapaknya Pak Ponco, Pak siapa, Bang Hilmi, Bang siapa, Pak Ibnu, top itu, itu beliau punya visi yang hebat. Saya baca bukunya itu. Jadi jangan dikirain menteri SDM nggak baca buku, nggak, baca juga gitu. Nah, inilah kemudian yang bisa kita lakukan beberapa K3S lain, termasuk Bang Hilmi punya. Abang punya kemarin yang di apa namanya, di Kepri Bang ya, di Kepri 25.000 barel yang kita resmikan di Natuna, 25.000 barel. Ya kita harus proaktif. Menteri K3S Dirjen nggak boleh seperti bos, harus turun seperti kadang-kadang Pimpro juga. Karena kalau nggak kita bantu mereka, nggak bisa lifting naik. Jadi ini dibutuhkan kerjasama yang baik. Yang berikut adalah kita percepat tender. Kita ada sekitar 120 blok baru yang kita harus lelang untuk bisa dilakukan eksplorasi. Ada petanya. Nah ini Pak IPB di ITB aja belum saya bahas ini, baru di sini. Apalagi di kampusnya Pak Dirjen. Aduh. Media, nggak boleh salah ngomong, nggak boleh, nanti bahaya, ya. Nah, ini 3 langkah yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan lifting kita. Apa yang terjadi? Kita baru menemukan 1 blok baru di Kalimantan Timur yang didapat oleh Eni, itu 5 TCF. Sebelumnya ada 2 TCF. Kemudian dia mampu memproduksi kurang lebih sekitar 375 juta ekuivalen barel per day untuk kondensat. Jadi di 2028 untuk di blok ini kita bisa memproduksi 2000 sampai 2500 mm. 2029 kita targetkan 3000 mm untuk gas. Dan 2029-2030 kita bisa menambah sekitar 150.000 barel per day untuk kondensat. Ini memang ilmunya kadang-kadang pakai ilmu tiba saat tiba akal. Nggak bisa, ini ilmu lapangan. Saya ngajak ngomong begini supaya Bang Fauzi tahu bahwa dari juniornya Bang Fauzi dulu tinggal di rumah kos, dianggap gue yang paling nggak paham gitu loh. Aku lihat udah begini dalam hati gue, kalau abang udah percaya, udah paten barang ini kira-kira. Jadi ini 3 langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan lifting. Nah, bagaimana potret kita Bapak Ibu semua terhadap konsumsi BBM kita? Orang kan kadang-kadang bingung, loh kenapa kita bisa dinilai oleh JP Morgan nomor 2 di dunia? Yang pertama, kita itu punya cadangan batu bara yang luar biasa loh. Saya rubah PLTU yang tadinya beberapa negara Amerika, Eropa mau suruh kita pensiun, dia suruh kita pensiun, dia sendiri nggak pensiun. Macam mana ini? Net zero emission 2050, 2060. Sekarang Amerika buka opsi batu bara. Di Eropa membuka opsi batu bara, ada minta ke kita untuk 20 juta per tahun. Jadi ini seperti orang Papua bilang, tulis lain, baca lain, bikin lain. Dan kalau seperti ini, berarti kan kita menari di gendang mereka. Dia suruh kita memakai energi yang mahal, sementara dia memakai energi yang murah. Saya bilang ini model apa? Saya putuskan, saya bilang batu bara jalan aja dulu. Ini bicara tentang survival mode. Kita bicara tentang efisiensi. Jangan kita korbankan rakyat kita dengan harga listrik yang besar. Yang berikut, Bapak Ibu semua, konsumsi BBM kita untuk solar itu kurang lebih sekitar 40 juta, kurang lebih ya, ada kurang-kurang dikit, lebihnya lebih dikit lah. 40 juta kiloliter solar.
Untuk solar, dalam sejarah bangsa kita, di 2026, alhamdulillah tidak kita lakukan lagi impor solar. Karena semua sudah dalam negeri. Nah, ini terjadi kenapa? Karena kontribusi IPB juga. Kenapa? Pasti tanya loh, apa urusannya IPB dengan minyak? Biodiesel 2016 dengan roadmap B10 sampai dengan sekarang B40 dan di bulan Juli besok menjadi B50, itu adalah cara untuk mengkonversi substitusi impor kita dari B0 menjadi B50, di mana campuran CPO dan metanol menjadi FAME, dan FAME ini kemudian dicampur dengan B0. Inilah kemudian kenapa tidak lagi kita melakukan impor solar. Ya, kampus yang hebat untuk mengurus kelapa sawit kan pasti IPB. Sekalipun perbankan pun diolah semuanya gitu. Itu memang IPB ini luar biasa. Tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Top lah top. Untung aja dulu saya tidak kuliah di sini. Nah, itu untuk solar. Yang kita impor adalah CN51. Tapi yang untuk subsidi-subsidi, yang untuk industri, yang untuk alat berat, sebagian itu pakai CN48. Itu semua sudah dalam negeri. Bapak Ibu masih ingat nggak RDMP kemarin yang kita resmikan di Kalimantan Timur? Itu 7 tahun dibangun, tidak selesai-selesai. Investasinya 3 miliar US dollar. Terakhir saya dengar cost of run-nya di atas 1 miliar US dollar. Saya panggil Pertamina, kenapa ini nggak selesai? Saya bilang ini abu leke ini, saya bilang. Ini kan permainan para importir. Supaya RDMP ini tidak selesai, supaya kita impor terus. Karena RDMP itu menghasilkan 4,6 juta kiloliter solar. Jadi kalau RDMP ini kita selesaikan cepat, berarti tidak lagi kita lakukan impor. Itulah yang tiap hari saya temui. Jadi saya ketemu ini orang-orang baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Bayangkan itu. Kalau yang kelihatan sih nggak apa-apa, ini mainnya di udara terus. Kayak burung yang bernyawa begitu. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu semua. Kemudian bagaimana bensin? Bensin kita itu ada RON 98 yang untuk orang kaya lah. Seperti Pak Fauzi jangan pakai RON 90. Wakil ketua komisi. Komisinya komisi basah pula kan. Masa pakai RON 90 kan malu, itu punya rakyat kan. Itu subsidi itu. 98, 95 dan RON 92 serta RON 90. Total kebutuhan kita per tahun itu di 39 juta kiloliter untuk 2026 ini. Sampai dengan 40 juta. Beda-beda tipis antara solar dan bensin. Dari total itu, sebelum RDMP kita dibuka atau dioperasikan, itu stok kita cuma 14.300.000. Berarti kita impor sekitar 25 juta. Dengan RDMP kita operasikan, itu menghasilkan 5,6 juta sampai 5,7 juta bensin. Berarti impor kita sekarang tinggal 20 juta. Dan impor ini tidak kita lakukan dari negara Middle East. Jadi tidak ada dari negara-negara yang lewat Selat Hormuz untuk BBM jadinya. Nah, saya putar otak lagi. Gimana caranya agar kemudian kita tidak tergantung lagi pada fosil. Kita harus geser ke nabati. Berangkat dari mana? Berangkat dari belajar biodiesel yang dipakai untuk solar. Maka muncullah ide saya waktu itu malam-malam. Saya dulu berpikir, kalau solar kita bisa pakai CPO, kenapa tidak kita pakai lagi nabati lain untuk bensin? Berangkatlah saya ke Brazil dan beberapa negara lain. Saya belajar. Ternyata di Brazil itu sudah mandatori E30, bahkan di beberapa negara bagian sudah E100. Etanol. Saya tanya, etanol ini barangnya dari apa? Ternyata dari jagung, tebu, singkong, dan beberapa produk-produk lain.
Saya bilang kalau ini kan di Indonesia banyak. Itulah kemudian saya lontarkan untuk saya akan bikin mandatori atas perintah Bapak Presiden E20. Nah ini pekerjaan IPB lagi. Karena pasti lahan-lahan pertanian akan dibuka lagi kan gitu kira-kira. Singkong, jagung, tebu. Untuk apa? Menciptakan pendapatan dan lapangan pekerjaan baru di daerah. Inilah bagian instrumen untuk bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tapi kan saya diejek waktu itu. Apa itu etanol? Etanol importir lagi. Kalau kita bikin etanol E20 berarti mandatorinya di 2028 8 juta. Kalau sekarang kita impor 20 juta, kita mandatori 20%, kurang 8 juta lagi. Jadi importir kurang tinggal 12 juta. Bagaimana orang nggak sakit gigi? Main lagi di sosmed barang ini. Dan ini semua sudah uji lolos. Sudah lolos uji semua ini. Termasuk India sudah E20. Thailand, Amerika. Inilah kira-kira cara kita untuk bagaimana mendatangkan dan menuju kepada ketahanan energi kita. Yang kita impor apa sih sebenarnya? Bapak Ibu semua, yang kita impor itu crude. Crude kita itu kita impor dari negara Middle East itu 20% sampai 25% terhadap seluruh crude yang kita butuhkan di bangsa kita. Ini yang kita impor. Nah begitu terjadi perang, saya merubah pola. Ilmu pengusaha saya keluar. Kalau di sini nggak bisa, ya kita cari di tempat lain. Itu kemudian kita rubah. Kita dapat di Angola. Ya, airnya sudah betul. Cuma yang bawahnya aja yang kurang pas. Nggak, ilmu HIPMI. Rektor nggak paham itu maksud saya. Serius. Ada media. Serius. Jadi yang kita impor itu crude Bapak Ibu semua. Bagaimana cara mengalihkan dari Middle East? Saya kontak Afrika, Angola, Nigeria, Amerika, dan beberapa negara lain. Terakhir kemarin kita ambil dari Rusia. Jadi kalau Bapak Presiden, saya temani Bapak Presiden berangkat untuk cari minyak, itu bukan jalan-jalan. Kita jalan kerja memikirkan 280 juta nyawa yang ada di bangsa ini. Ini kita jalan cari minyak. Ini ada uang, belum tentu ada barang. Apalagi nggak ada uang, nggak ada barang. Itu loh. Aku kadang-kadang lihat aduh udahlah semacam itulah. Ada abang-abang saya juga bilang, murusulah apalah, minyak naiklah. Saya janji kepada Bapak Ibu semua ya, sampai 31 Desember, sekalipun harga ICP $100, insya Allah harga BBM dan LPG subsidi tidak akan naik. Ini baru gerakan kerakyatan, tapi sebagian elit harga tidak naik, disuruh kita naik. Ada apa maksudnya? Kau mau pancing? Itu kalau dunia ilmu aktivis disebut adalah adek, kau baru mau tulis, kakak sudah baca. Itu ilmu aktivis. Mereka lupa kalau ilmu itu kita dulu pernah melakukan kan? Lupa mereka. Awal ini bukan besar di belakang meja. Awal ini ya seperti pegadaian juga dulu, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Gitu. Jadi Bapak Ibu semua, ini yang kita lakukan. Terakhir kemarin kita di Rusia. Di Rusia kita udah dapat 1 tahun ini clear. Jadi untuk stok crude kita 1 tahun ke depan insya Allah udah selesai. Itulah kenapa alasan JP Morgan memberikan kita nomor 2 dari semua dunia. Jadi ini bukan berarti ujuk-ujuk langsung muncul begitu, enggak. Orang kan nggak tahu kalau kita nggak tidur kan gitu. Tapi ya itu resiko enggak. Makanya kalau kamu jadi menteri siap lahir batin enggak, ya. Jangan kau pikir pakai jas aja yang bagus. Bebannya berat enggak? Bebannya berat enggak? Tapi ya rezekinya boleh juga enggak? Itu menyangkut dengan BBM dan crude. Sekarang LPG. Bapak Ibu semua, ini LPG ini kita tahu sejak 2006, 2007 terjadi
transformasi dari minyak tanah ke LPG. Itu Bang Hilmi, itu tahun berapa Bang ya? Itu di zamannya Pak SBY dan Pak JK di periode pertama tuh. 2000, enggak lah, 2006 kali. 2006 lah, kira-kira maksimalnya 2007-2008 lah. Tahu nggak? Itu harga LPG, subsidinya sejak pertama kali sampai sekarang nggak pernah kita rubah-rubah. Sekarang kita belanja LPG per tahun devisa kita keluar 137 triliun rupiah. Dari 137 triliun rupiah itu yang disubsidi oleh negara 80 sampai 87 triliun rupiah per tahun, bos. Jangan tepuk tangan, ini sedih bagi saya. Sedih nih. Sampai saya dulu pikir-pikir, ini kita pintar atau kita setengah pintar gitu. Nah, kebutuhan kita LPG 8,6 juta ton per tahun. Produksi kita kapasitas terpasang 1,9 juta, tapi yang bisa produksi hanya 1,6-1,7 juta maksimum. Jadi kita impor 7 juta ton per tahun. Masalahnya adalah, pertanyaan yang selalu saya dapat informasi, kenapa kita tidak membuat LPG dalam negeri? Padahal kita gas melimpah. Gas kita nggak pernah impor lagi loh. Gas itu sudah semuanya industri dalam negeri. Yang kita bahkan kita ekspor 30% dari total lifting gas kita. Cuman kenapa LPG kita impor? Karena LPG itu bahan bakunya C3, C4. Saya pun nggak belajar ini barang. Saya di kursus kilat oleh Pak Hilmi di atas pesawat. Waktu kami mau meresmikan bloknya beliau 25.000 barel waktu itu. Iya Bang ya, Abang brief saya waktu itu. Saya sempat nanya, kenapa ini ke LPG kita impor? Gas kita kan banyak. Beliau menyampaikan C3, C4 itu berbeda dengan kebanyakan gas kita. Gas kita itu C1, C2. C3, C4 ini kecil. Makanya kita membangun industri dalam negerinya kecil. Dari situ saya putar otak lagi. Tapi mau rubah lewat DME. Sejak saya jadi Menteri Investasi udah mau bikin DME. Tapi hantunya banyak yang menantang ini. DME ini adalah hasil hilirisasi daripada batu bara low kalori untuk kita konversi dia untuk menjadi pengganti LPG. Waktu di zamannya Pak Jokowi udah groundbreaking, waktu saya jadi Menteri Investasi, tapi di intercept di tengah jalan. Push. Waktu itu belum jadi ketum partai soalnya. Jadi masih bisa di intercept. Belum jadi ketum partai, tapi kalau sekarang jangan coba-coba intercept. Saya kasih tahu memang. Orang Maluku bilang, "Ade, pele putus melintang patah." Nah itu. Sekarang kita mulai buat, bikin DME. Sekarang kemarin sudah diletakkan batu pertamanya, jalan. Kita bikin di Muara Enim. Tapi setelah itu saya pikir ini 2 tahun. Maka kemudian muncullah ide untuk kita bikin CNG. CNG ini adalah sama juga gas, tapi dia bukan LPG dan sekarang sudah dipakai untuk hotel, restoran dan beberapa MBG. Tetapi untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat. Ya dan ini costnya lebih murah 30-40% per hektar. Dan ini tantangannya juga banyak. Saya bilang tidak ada urusan. Untuk efisiensi, kebaikan dan pelayanan rakyat, apapun kita pertaruhkan untuk kita wujudkan agar kita mandiri. Nah kira-kira ini Bapak Ibu semua yang saya mau jelaskan terkait dengan energi. Di samping memang kita harus dorong untuk energi baru terbarukan. Matahari PLTS kita membangun 100 gigawatt karena itu lebih murah. Kemudian kita konversi sebagian mobil listrik, motor listrik. Mungkin ke depan kita perlu membuat kebijakan yang kendaraan yang memakai bensin, mungkin perlakuan pajaknya berbeda nanti dengan kendaraan yang memakai listrik. Karena lebih murah, ramah lingkungan, dan tidak kita impor BBM. Yang kedua, Bapak Ibu semua, menyangkut hilirisasi. Tadi mungkin ada 15 menit saya dengar hilirisasi. Bapak Ibu semua, kebetulan di Kementerian ESDM ini dari total investasi hilirisasi
itu 90% ada di sektor mineral batubara dan oil and gas. Waktu saya punya pengalaman jadi Menteri Investasi, saya membuat master plan pohon industri terhadap arah kebijakan hilirisasi. Nah, hilirisasi kita bikin di 28 komoditas, oh sudah ada. Itu sampai dengan 2040, itu kita butuhkan kurang lebih sekitar 857 sekian miliar US dollar. Dan ini yang punya kontribusi sekali lagi beberapa tenaga ahlinya IPB. Ini Direktur Eksekutif Indef Pak Tauhid kan ikut kan? Ini bukan Bahlil yang buat. Karena kita punya sedikit jaringan, ya jaringan-jaringan organisasi kita minta tolong lah kira-kira. Bapak Ibu semua, kenapa ini saya buat dulu? Karena hilirisasi di bangsa kita, waktu kita bangun, itu semua tiba saat tiba akal, tidak ada by design. Belum ada perencanaan yang matang. Itu muncul karena satu pemikiran aja. Kita mengambil contoh untuk nikel. Di tahun 2017-2018, ekspor nikel kita itu hanya 3,3 miliar US dollar. Kemudian kita menyetop ekspor ore nikel, kita dorong smelter. Pada tahun 2023-2024, itu ekspor kita sudah mencapai 34 miliar US dollar. 10 kali lipat kenaikannya. Dan ini mampu menjadikan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru di daerah-daerah. Dan ini sebenarnya sejalan dengan Undang-Undang Penanaman Modal tentang FDI pada tahun 68. Itulah Undang-Undang FDI kita pertama. Nah, berangkat dari situ Bapak Ibu semua, saya mulai berpikir, ini kita harus lakukan di hampir semua komoditas. Karena inilah cara untuk bagaimana meningkatkan nilai tambah. Kalau hilirisasi ini tidak mampu kita lakukan, apa bedanya kita mengelola sumber daya alam kita antara negara Indonesia yang merdeka dengan VOC? Toh juga dulu mereka mengambil bahan baku kok. Dan untuk asing itu sudah candu dengan komoditas-komoditas negara kita. Problemnya kita ini mau barang cepat, tidak mau sabar. Ya dulu saya juga begitu juga, waktu saya jadi pengusaha mau cari untung cepat. Tapi berbeda ketika saya jadi pemerintah. Saya mengelola negara, bukan mengelola korporasi. Jadi kepentingannya adalah kepentingan negara, kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok korporasi. Maka Bapak Ibu semua, kita lakukan hilirisasi. Persoalannya di hilirisasi ini adalah pernah kita dapat kritik dari Pak JK maupun almarhum Bang Faisal Basri. Pak JK waktu itu sampaikan, hilirisasi oke, tapi nilai tambahnya kan diterima di luar. Bang Faisal Basri juga mengatakan begitu. Setelah saya cek, benar, sebagian besar itu dirasakan oleh luar. Kenapa? Karena memang tidak ada perbankan nasional kita yang membiayai kredit hilirisasi. Semuanya bank-bank asing. Kalau itu bank-bank asing yang buat, berarti kita harus mengembalikan pokok dan bunga. Begitu pemerintahan Pak Prabowo yang mimpin, itulah kehebatan Pak Presiden Pak Prabowo. Langsung Pak Presiden Pak Prabowo membuat dana antara untuk membiayai semua hilirisasi di bangsa kita, agar nilai tambahnya semua ada di bangsa kita. Inilah hebatnya nih. Bapak Ibu semua, saya pikir ini hilirisasi ini harus betul-betul mampu memberikan manfaat dan keadilan bagi bangsa kita. Dan beda antara negara yang membangun hilirisasi yang instrumennya industrialisasi dan negara yang cuma membangun industrialisasi. Korea itu bukan negara yang hilirisasi karena dia mempunyai teknologi, dia mempunyai pasar, tapi dia membutuhkan bahan baku dari luar. Dia bukan negara hilirisasi, dia negara industrialis. Beda dengan China. China dia mempunyai bahan baku. Nah, inilah kira-kira yang kita lakukan untuk ke depan dan ini mulai berjalan. Terakhir saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua, jadi bagian terpenting dalam proses untuk menuju kesejahteraan rakyat. Dan penciptaan lapangan pekerjaan ini harus diberikan dengan nilai ekonomis
yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sekarang. Saya pikir itu Pak Anggawira yang perlu saya sampaikan. Menyangkut hilirisasi ini, satgasnya sudah ada, kementeriannya dulu nggak ada kementerian yang mengatur hilirisasi. Sekarang sudah ada Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Jauh hari sebelum kementerian itu, sebelum hilirisasi ini ada, saya sudah bikin deputi hilirisasi. Waktu saya memimpin Kementerian Hilirisasi. Habis itu kita buat satgas, kebetulan ketua satgasnya Menteri SDM, dan kita pingin hilirisasi itu harus berkeadilan. Jangan hanya era adil juga untuk lingkungan yang ada di sana. Supaya kita berbicara tentang kesinambungan. Saya pikir itu saja. Kalau saya ngomong hilirisasi terlalu panjang, nanti dikirain saya sebagai pertanggungjawaban disertasi saya yang kedua. Saya nggak mau. Saya malah, Pak Rektor, mungkin kalau boleh, saya usul, kalau boleh ada guru-guru besar mungkin dari IPB, dari UI yang bicara hilirisasi biar kita diskusi lah. Karena aku udah minta di UI nggak pernah menerima ini. Ya serius. Supaya lebih intelek gitu loh. Kita kan bukan jago kandang kan gitu. Jadi kalau memang UI nggak bisa memfasilitasi, Rektor IPB aja lah yang bicara. Ya, nanti undang dari sana, undang beberapa pakar-pakar ya dari mereka yang dianggap punya kemampuan di bidang itu. Saya mau, Om suka itu, Om suka. Om suka bisa kita diskusi biar lebih detail. Saya pikir hanya itu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya sekali lagi menyampaikan bahwa untuk BBM, insya Allah tidak akan ada kenaikan untuk BBM subsidi, termasuk LPG. Itu kita jaga dan itulah perintah Bapak Presiden Prabowo. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo kita jaga. Tetapi kalau BBM yang untuk orang yang mampu, yang mohon maaf itu dengan sendirinya. Hukum pasar kalau yang untuk orang yang mampu. Yang kita jaga inilah ya saudara-saudara kita yang memang butuh uluran tangan pemerintah. Tapi kalau yang sudah bisa mandiri, ya sudahlah, paham-pahamlah semuanya.